Perjalanan Raden Pamanarasa menuju tahta kerajaan Sunda Galuh. Raden Pamanarasa setelah menjadi raja muda di Sindangkasi, ia mulai memperkuat kerajaan dengan membentuk pasukan perang dari prajurit serta punggawa pilihan untuk menjaga kerajaan dari para perompak yang selalu membuat onar di wilayah pelabuhan. Kebijakan dan strategi itu pun berhasil tak kala datang serangan dari beberapa perompak di wilayah pelabuhan yang berhasil dipukul mundur oleh para prajurit pilihan Sindangkasi. Di sisi lain, Ayahanda Pamanarasa sudah mengetahui keberadaan serta keadaan anaknya di Sindangkasi. Ia merasa senang karena Pamanarasa masih hidup dan menjadi seorang raja di daerah yang merupakan wilayah kekuasaan adiknya, yakni Ki Gedeng Sindangkasi. Dewa Niskala sempat menyuruh Pamanarasa untuk kembali ke Galuh. Namun Pamanarasa menolak karena ia sudah terikat sumpah. Ia tidak akan kembali ke istana jika masih menjadi putra mahkota. Meski berat, namun keputusan itu pun akhirnya bisa diterima. Dewa Niskala memahami dan menghormati arti sumpah untuk seorang kesatria. Dewa Niskala meneruskan kepemimpinan di Galuh karena menurutnya selain Pamanarasa, anak keturunannya tidak ada yang pantas untuk memimpin Galuh. Keputusan itu pun diperkuat oleh saran dari para resi kerajaan. Dengan itu, impian Purbamenak yang iri terhadap Pamanarasa dan berambisi menjadi penguasa Galuh pun kandas. Mengenai Purbamenak setelah Pamanarasa ditemukan, terdapat beberapa versi cerita. Prabu Dewa Niskala mengusir Purbamenak dari istana beserta para pengawalnya yang terlibat dalam upaya pembunuhan Pamanarasa. Versi lain menyebutkan Purbamenak beserta para pengawalnya dijatuhi hukuman mati oleh Prabu Dewa Niskala. Namun atas permintaan dan desakan dari Pamanarasa, hukuman itu pun dibatalkan. Pamanarasa memaafkan semua kesalahan Purbamenak, bahkan ia memohon kepada Prabu Dewa Niskala untuk mengangkatnya menjadi salah satu adipati bawahan Galuh. Diceritakan setelah beberapa lama menikah, Pamanarasa tidak mendapatkan keturunan dari Dewi Ambedkasi. Hingga pada suatu hari Raden Pamanarasa meminta izin kepada Dewi Ambedkasi untuk mengikuti sayembara merebutkan seorang putri. Sayembara yang diadakan oleh kerajaan Singapura wilayah pesisir Cirebon sekarang yang dipimpin oleh Ki Gedeng Tapa yang ternyata masih pamannya sendiri. Raden Pamanarasa mengikuti sayembara dengan menyamar sebagai seorang kesatria pengembara dan menggunakan nama Raja Sunu. Sayembara tersebut diadakan bermula karena banyaknya lamaran dari para raja, adipati, bahkan para kesatria terhadap putri Ki Gedeng Tapa, yakni Nyimas Subanglarang. Karena bingung menentukan pilihan, akhirnya Ki Gedeng Tapa mengadakan sayembara adu tanding cara kesatria untuk syarat menjadi suami Nyimas Subanglarang. Sayembara tersebut diikuti oleh para kesatria dari penjuru negeri, salah satunya raja dari Japura yang terkenal sakti mandraguna, putra dari Prabu Susuk Tunggal Raja Sunda yaitu Amuk Marugul. Pertarungan antar para peserta sayembara pun berlangsung silih berganti. Para kesatria bertarung secara bergantian dan berhadapan satu sama lain. Yang menang melanjutkan ke tahap berikutnya, sedangkan yang kalah harus berhenti dalam kompetisi. Dari sekian banyak pertarungan para kesatria, para tamu undangan serta para penonton tertuju pada dua kesatria yang mengalahkan lawan dengan cepat. Mereka adalah Amuk Marugul dan Raja Sunu alias Raden Pamanarasa. Amuk Marugul seorang yang sakti mandraguna, beberapa lawan kesulitan untuk mengalahkannya. Dari semua serangan yang ditujukan ke Amuk Marugul, tak satu pun bisa melukai tubuhnya. Hingga akhirnya dari semua peserta sayembara tersisa dua kesatria, yaitu Amuk Marugul dan Raja Sunu. Pertarungan kedua kesatria itu menjadi penentu pemenang dari sayembara tersebut. Pertarungan antara Amuk Marugul dan Raja Sunu terjadi begitu sengit hingga pertarungan keduanya berlangsung lama. Kesaktian dari kedua kesatria itu berimbang sama-sama kuat. Amuk Marugul merasa heran meski sudah mengeluarkan semua kesaktiannya, namun Raja Sunu mampu bertahan. Begitupun sebaliknya, sebuah serangan dari Raja Sunu tak satu pun mampu melukai tubuh Amuk Marugul.
Tak setetes pun darah yang keluar dari Amuk Marugul meski ia menerima serangan dahsyat. Di tengah pertarungan panjang yang melelahkan, Raja Sunu mendapatkan bisikan dari salah satu panglima gaib pengikutnya, bahwasanya Amuk Marugul akan sulit dikalahkan jika ia tidak melihat darahnya sendiri. Kelemahan dari Amuk Marugul yaitu ketika ia melihat darah yang keluar dari tubuhnya. Bagian tubuh dari Amuk Marugul yang bisa dilukai berada di dahi di antara kedua alis. Setelah mendengar itu, Raja Sunu langsung menyerang dahi Amuk Marugul dengan jurus cakar sancang. Kuku dari Raja Sunu mampu merobek dahi Amuk Marugul dan darah pun langsung mengucur dengan deras. Ketika Amuk Marugul melihat darah yang keluar, seketika ia lemas tak berdaya. Ia tak mampu lagi untuk melanjutkan pertarungan dan akhirnya ia pun mengaku kalah. Amuk Marugul memohon kepada Raja Sunu untuk menyembuhkan luka akibat serangannya, dan ia berjanji akan mengabdikan diri kepada Raja Sunu serta ia akan merasa senang jika Raja Sunu bersedia menikahi adik perempuannya. Setelah kekalahan Amuk Marugul, Raja Sunu keluar sebagai pemenang sayembara dan ia berhak untuk mempersunting Nyimas Subang Larang. Kemudian Raja Sunu memberitahukan identitas yang sebenarnya dan semua orang pun kaget termasuk Amuk Marugul. Mengetahui itu, Ki Gedeng Tapa merasa senang. Ternyata pemenang sayembara yang merupakan calon menantunya itu ialah Pamanarasa, Raja Sindangkasih putra Prabu Dewa Niskala yang merupakan keponakannya sendiri. Pada saat itu Ki Gedeng Tapa dan Nyimas Subang Larang sudah memeluk agama Islam. Kemudian Raden Pamanarasa dan Nyimas Subang Larang pun menikah. Namun tidak diketahui apakah Raden Pamanarasa pun ikut memeluk agama Islam atau tidak. Dari pernikahan itu Raden Pamanarasa mempunyai 3 orang anak, yaitu Raden Walangsungsang, Nyimas Rara Santang, dan Raden Raja Sengara. Setelah menikah dengan Nyimas Subang Larang sesuai dengan janji dan permintaan dari Amuk Marugul pada saat sayembara, Pamanarasa diundang ke Istana Pakuan untuk bertemu dengan Prabu Susuk Tunggal Raja Sunda yang merupakan pamannya sendiri, adik dari Prabu Dewa Niskala. Prabu Susuk Tunggal menjodohkan Pamanarasa dengan putrinya yang bernama Nyimas Kentring Manik, yang merupakan adik kesayangan dari Amuk Marugul. Setelah menikah dengan Kentring Manik, Pamanarasa dikaruniai anak yang bernama Sang Hyang Surawisesa dan Sang Surosowan. Pada suatu ketika, ayah Raden Pamanarasa Prabu Dewa Niskala menerima rombongan dari keluarga Majapahit. Mereka bermaksud meminta perlindungan serta meminta tempat tinggal kepada Galuh karena wilayahnya sudah tidak aman akibat dari perang perebutan kekuasaan. Mereka diterima dengan baik di Galuh setelah Raden Baribin, pemimpin rombongan yang merupakan adik dari Prabu Kertabumi, menghadap. Prabu Dewa Niskala merasa iba dan kasihan atas kondisi dari rombongan Majapahit tersebut. Mereka diperlakukan dengan baik layaknya tamu kerajaan hingga Raden Baribin dinikahkan dengan putri Galuh yang bernama Ratna Ayu Kirana. Pernikahan Ratna Ayu Kirana dan Raden Baribin yang merupakan keluarga Majapahit membuat geger di kerajaan Sunda dan Galuh. Prabu Dewa Niskala dianggap telah melanggar peraturan kerajaan yang melarang melakukan pernikahan dari keluarga kerajaan Sunda Galuh dengan orang Majapahit setelah dari peristiwa perang Bubat. Apa yang dilakukan Prabu Dewa Niskala membuat murka Raja Sunda Prabu Susuk Tunggal. Ketegangan antara Sunda dan Galuh pun terjadi yang mengakibatkan Prabu Susuk Tunggal berencana untuk menyerang Galuh. Namun rencana itu mampu dicegah oleh Pamanarasa. Pamanarasa memberikan saran agar bisa diselesaikan dengan cara musyawarah yang diikuti oleh para resi dan sesepuh dari 2 kerajaan. Dari musyawarah tersebut menghasilkan keputusan untuk kedua Raja Sunda dan Galuh agar turun tahta dan memilih penggantinya. Keputusan tersebut dinilai baik untuk meredam konflik agar tidak berkepanjangan. Keputusan tersebut disepakati oleh Prabu Dewa Niskala dan Prabu Susuk Tunggal, dan dari keduanya mereka memilih Pamanarasa untuk menjadi penerus kerajaan. Sejak saat itulah Pamanarasa menjadi raja dari kerajaan Sunda dan Galuh. Ia menyatukan keduanya dalam satu kekuasaan wilayah yang berpusat di Pakuan Pajajaran. Kekuasaan serta kemampuan Pamanarasa dianggap menyamai kakeknya sang raja penguasa Sunda Galuh Prabu Niskala Westu Kencana. Setelah dilantik, Pamanarasa mendapat gelar Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi.